Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku yang berada di rumah? Mohon maaf dengan keterbatasan pembelajaran kami yang pada hari ini melalui virtual ya. Jadi tidak mengurangi semangat kalian di dalam melakukan suatu pembelajaran. Tetap kalian harus melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, mengerjakan tugas-tugas yang ada. Di semester genap ini pembelajaran kita PABB lagi-lagi harus dengan melalui virtual ya. Kali ini kita akan membahas di awal semester genap ini adalah tentang hidup damai dengan toleransi, rukun, dan menghindari tindak kekerasan. Itu bab 7. Kira-kira terlintas dalam benak pikiran anak-anak sekalian tentang judul itu apa kira-kira? Yaitu adalah yang pertama adalah tentang suatu fenomena yang ada di Indonesia saat ini kira-kira. Terjadinya perpecahan di berbagai golongan termasuk umat Islam itu sendiri. Bahkan terjadi pula kekerasan ya. Kemarin baru-baru ini FPI ya, itu ada menelan korban sampai dengan 6 jiwa pemuda anggota FPI yang itu terbunuh. Itulah tindak kekerasan. Nah, bagaimana kita memahami tentang konteks seperti itu? Kemudian bagaimana nilai toleransi yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat bahwa beragam perbedaan pendapat yang ada di negara kita terkait dengan sebuah keyakinan ataupun paham. Inilah yang nanti akan kita bahas. Tentunya adalah tujuan dari pembelajaran kita ini adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang toleran, yang bisa memahami satu sama lain tentang suatu nilai kehidupan yang itu adalah berdasarkan kepada nilai-nilai syariat dan tentunya adalah berdasarkan kepada landasan Pancasila. Nah, ini yang akan kita sampaikan dalam pembahasan terkait dengan hidup damai dengan toleransi, rukun, dan menghindari tindak kekerasan. Nah, baik anak-anak sekalian, di sini ada Quran surat Al-Kahfi ya. Silakan nanti anak-anak sekalian bisa membacanya sendiri. Jadi dalam Quran surat Al-Kahfi ini adalah sebuah pengantar tentang materi tentang hidup damai dengan toleransi ya, toleransi, rukun, dan menghindari tindak kekerasan. Intinya Quran surat Al-Kahfi ayat 29 ya. Wa qul haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiqaha wa yastaghisu yughasu bima inkal muhli yashfil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa innal ladina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Intinya adalah bahwasanya wa qul haqqu mir rabbikum, bahwa katakanlah Tuhan, kebenaran itu adalah terletak pada Tuhanmu. Ada kalanya orang itu faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ada kalanya ada orang yang memang beriman kepada Allah, ada kalanya ada orang yang tidak beriman kepada Allah atau kafir terhadap Allah. Inna a'tadna lizzalimina ahata bin suradiqa. Ini adalah merupakan sebuah pilihan ya, pilihan bagi mereka ya, pilihan bagi mereka. Tetapi setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Salah satunya adalah Allah akan memberikan azab kepada orang yang berlaku kezaliman, zalim. Apa satu azab yang ditimpakan di dalam Quran surat Al-Kahfi ini? Inna a'tadna lizalimina naron ahata bihim suradiquha. Yaitu adalah Allah dia akan ditempatkan ke dalam orang-orang zalim itu dalam neraka naron ahata bihim suradiquha yang akan meliputi mereka ya. Jadi ketika gambarannya adalah ketika mereka itu menginginkan suatu minum atau kehausan, maka yughasu Allah akan kasih minum. Tapi minumnya adalah bima ingkal muhli yashul wujuh. Bima ini itu adalah air yang akan bisa merusak wajah kalian. Bi'sa syarab. Nah, itulah merupakan seburuk-buruknya minuman. Wasaat murtafaqa, dan itu adalah merupakan seburuk-buruknya tempat. Nah, maka saya garis bawahi terkait dengan Quran surat Al-Kahfi ini mengenai hubungan terkait dengan hidup damai dan toleransi dan rukun serta menghindari tindak kekerasan adalah setiap hidup itu adalah pilihan, mau kita percaya atau tidak percaya.
tetapi kita pun tidak boleh mengkafir-kafirkan tanpa dengan suatu dasar yang jelas atau mengklaim ya, karena kita tidak tahu ya, kita tidak tahu yang benar itu seperti apa konteksnya. Oleh karena itu, kalau kita tidak mengetahui dasar yang pasti, kita tidak boleh mencela satu sama lain. Bahkan dalam itu kita memakai suatu tindak kekerasan, itu tidak boleh. Apalagi kalau hanya sekedar ikut-ikutan yang notabene adalah kita tidak mengetahui apa-apa. Contoh mengikuti organisasi yang notabene adalah kita tidak mengetahui apa-apa di dalamnya. Lalu kemudian di situ kita ikut ya sampai dengan mengangkat senjata dan sebagainya seperti itu. Itu tidak perlu bagi kita semuanya. Ya. Oke, baik. Dalam pembahasan ini adalah kita akan membahas Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 serta Quran surat Al-Maidah ya ayat 32. Nah, tentunya adalah terkait dengan toleransi. Tentunya terkait dengan bagaimana kita bisa hidup damai dan menghindari kekerasan. Baik anak-anakku sekalian, ini ada beberapa gambar ya. Silakan kalian bisa mencermati beberapa gambar ini. Yang pertama adalah gambar seseorang yang sedang bersalaman. Yang kedua adalah satu sama lain antar agama itu saling berangkulan satu sama lain. Kemudian aksi demonstrasi tentang stop bullying, kemudian hentikan kekerasan, stop kekerasan. Lalu kemudian ada aksi seorang pemuda dengan berfastabiqul khairat, berdiskusi dalam hal kebaikan. Nah, berlomba-lomba dalam menimba ilmu. Nah, bagaimana kira-kira pendapat Anda terkait dengan keempat ini? Tentu Anda sudah bisa menilai ya tentang satu gambaran dalam gambar-gambar ini. Silakan nanti kalian bisa mendeskripsikan sendiri dan dengan membuat sebuah analisa tentang gambar-gambar tersebut. Oke. Kali ini di pertemuan yang pertama ini adalah kita akan belajar membaca tadabbur ayat yang berkaitan surat yang berkaitan dengan perdamaian, yaitu di sini adalah Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan ayat 41. Terlebih dahulu adalah kita bagaimana cara belajar membaca sesuai dengan tajwid dan juga makhrajul huruf tentunya supaya apa yang kita baca itu bisa merasuk di dalam jiwa. Maka dan berfaedah kepada pahala yang besar, tentunya harus membaca dengan fasih dan lancar. Dan setelah itu nanti kita akan mengidentifikasi hukum bacaan tajwidnya, serta nanti kita akan memaknai ayat tersebut dengan tafsir-tafsiran yang sudah ada. Oke, sekarang disimak baik-baik ya tentang bacaan Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Perhatikan yang saya baca, perhatikan makhrajul hurufnya, perhatikan juga adalah tajwidnya. Nah, kemudian Pak Mui ingin menyampaikan di sini tentang mengidentifikasi hukum bacaan tajwidnya. Nah, di sini wa minhum di sini ada nun bertemu dengan ha, nun sukun bertemu dengan huruf ha, ini merupakan bacaan idhar halaqi. Kemudian mim bertemu dengan mim, ya, ini merupakan bacaan idgham mimi. Lalu yang selanjutnya ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, ya. Ini adalah merupakan bacaan idgham bihuna, ya. Jadi nun sukun bertemu dengan ya, nun, mim, wawu itu adalah merupakan bacaan idgham bihuna. Memasukkan cara membacanya adalah dengan memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua dengan mendengung. Kemudian yu'minu bihi ini adalah merupakan silah qasirah, ya. Wa minhum ini juga idhar halaqi. Kemudian mal mim ketemu mim ini adalah merupakan idhar namanya idgham mimi. Kemudian lafaz malla nun bertemu dengan la ini adalah merupakan idgham bila ghunna, ya. Yu'minu bih, ya, yu'minu bih.
Wa rabbuka a'lamu bil mufsidina. Bil itu adalah merupakan al-ta'rib yang dibaca jelas, itu adalah merupakan izhar qamariyah, al-qamariyah. Nah, mufsidina, kata mufsidina di akhir kalimat itu tidak dibaca mufsidina melainkan mufsidin di akhir kalimat, maka itu adalah merupakan bacaan mad arid disukun. Lalu yang selanjutnya adalah wa in nun bertemu dengan ka, itu adalah merupakan ikhfa hakiki. Kazabuka, wawu sukun bertemu dengan huruf dhamma sebelumnya, itu adalah merupakan mad tabi'i. Fakulli ini juga merupakan idgham misli, dan li itu juga bisa dikatakan di sini ini juga merupakan mad tabi'i. Amali ya sukun bertemu dengan harokat kasrah, itu adalah merupakan mad tabi'i juga. Amali ya sukun bertemu dengan harokat kasrah mad tabi'i. Walakum amalukum, mim bertemu dengan ain, itu adalah idhar halqi, dibaca jelas ya. Kemudian amalukum, kemudian selanjutnya adalah antum. Nun bertemu dengan huruf ta, itu adalah ikhfa hakiki. Antum, mim bertemu dengan huruf ba, itu adalah merupakan iklab. Antum bariuna, di sini ada tanda mat ya, bertemu dengan bariuna. Nah, ini namanya mat wajib mutasil bariuna, di mana di sini adalah satu kata yang tidak terpisah. Mimma adalah mim bertasydid. Ini adalah merupakan idgham namanya mimma ada huna, mim bertasydid itu namanya huna. Mimma jadi ini ada tanda mat di situ, kemudian bertemu dengan huruf alif di luar kata yang berbeda, maka ini namanya berpisah, berarti mad jaiz mufasil. A'malu wa ana bari'um, ini bari'um itu berarti mad wajib mutasil karena dalam satu lafaz mimma ini tanwin bertemu dengan mim, itu adalah idgham biguna. Mimma, mim bertasydid itu namanya gunna. Mad tabi'i ta'maluna dibaca ta'malun, ini mad arid disukun. Nah, anak-anakku sekalian, kalau memang dirasa saya memberikan penjelasan mengenai tajwid ini kecepatan, silakan nanti video ini bisa berulang-ulang ya. Tugas Anda adalah nantinya adalah silakan menuliskan hukum bacaan tajwid yang ada. Nah, menuliskan hukum bacaan ada yang tadi sudah saya sebutkan tadi ya, masih ingat ya? Yang sudah saya sebutkan tadi, silakan hukum bacaannya apa ya, bacaannya ditulis, kemudian itu hukum bacaannya namanya hukum bacaan apa, itu silakan ditulis. Nih, jadi untuk pembelajaran kita tatap muka kita kali ini adalah kita mengidentifikasi hukum bacaan tajwidnya ya. Dicermati baik-baik ya. Kalau nanti misalkan ada suatu hal yang memang perlu ditanyakan, nanti bisa japri, tidak apa-apa ya. Anak-anak sekalian, cukup singkat pertemuan kita di tatap muka ini ya. Ada kurang lebih mohon maaf. Silakan kalian nanti mengisi tugasnya sesuai dengan masa tenggat yang ada, karena nanti aplikasi absensi melalui webmaster itu adalah akan saya isi berdasarkan siswa yang mengirimkan tagihannya sesuai dengan masa tenggat yang berlaku. Begitu. Marilah sementara ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.